Orang pengennya yang PM, jadi karena emang materi PKPM itu sebenarnya hampir mirip-mirip aja, jadi kayak kita gabung aja antara materi PK dan PM gitu ya teman-teman. Sebenarnya aku nggak ada siapin buat materi hari itu spesifiknya kayak gimana, tapi karena telah aku cek-cek juga catatan aku PKPM, itu tuh banyak ngebahas atau hal dasar itu terkait dengan materi aritmatika sosial ini yang bakal kita bahas hari ini. Sama aku juga pengen sebenarnya kalau misalkan sempat itu ngebahas terkait dengan waktu, jarak, kecepatan, dan juga perbandingan. Itu sering banget keluar di penerapan matematika. Ya, mungkin kita langsung mulai aja ya. Enaknya mana ya duluan? Kayaknya kita langsung ke sini dulu deh. Materi terkait dengan waktu, jarak, kecepatan, dan juga perbandingan. Ini juga aku udah ada siapin 30 soal dan nanti beberapa soal akan kita bahas ketika materinya itu terkait misalkan nih kita pertama bahas terkait dengan waktu, ya udah kita bahas contoh soal yang berkaitan dengan waktu, nanti sisa dari soal-soal yang belum kita bahas itu bisa teman-teman kerjakan. Oke, kita pertama akan aku mau jelasin dulu ya sekilas terkait dengan pengertian, karena kalau misalkan udah fokus terkait dengan materi PKPM ya, ketika kita cuma belajar teori-teori A B C D E itu menurutku kayak susah banget. Makanya aku di sini tuh kayak bingung banget mau ngajarin apa lagi karena kita udah belajar fundamental juga. Jadi dengan adanya materi fundamental itu ya akses kita buat belajar soal itu lebih banyak dibandingkan kita ngulang lagi belajar materi. Jadi kayak materi itu aku hanya sekilas menjelaskan terkait dengan rumus-rumusannya. Aku nggak bakal ngejelasin lagi kenapa rumus ini tuh bisa hadir, kenapa rumus ini tuh bisa terciptakan, tidak lagi. Tapi terkait secara sederhana saja ya, bagaimana sebenarnya rumus untuk mengerjakan soal tersebut. Ya, pertama kalau kita bahas terkait dengan wait, waktu, wait aku nggak ada meja nih. Waktu, jarak, kecepatan, dan terakhir itu kita akan mempelajari terkait dengan perbandingan. Ya, ini sebenarnya materi sederhana banget, gampang. Kalian udah mempelajarinya kalau nggak salah itu di kelas 5 SD ya kalau nggak salah, terkait dengan waktu, jarak, kecepatan, dan lain sebagainya. Ya, kalau misalkan rumus gampangnya itu ya teman-teman ya, rumus gampang itu sebenarnya kita pakai yang ini ya kurang lebih. Ini kalau kalian ingat, eh wait, nih nih di sini tuh jarak, di sini tuh kecepatan, di sini tuh waktu. Ya, ini yang perlu sebenarnya untuk kita ingat, jarak, kecepatan, waktu. Maksudnya apa? Ya, ketika kita ingin mencari jarak, ya, berarti jarak itu gimana? Ini dianggap perkalian, teman-teman. Kalau misalkan ke bawah itu dianggap pembagian, ya. Jarak berarti apa? Kecepatan dikali dengan waktu, ya. Kecepatan itu apa? Kecepatan itu apa? Ya ini kan kecepatan. Berarti jarak dibagi dengan waktu. Jarak dibagi waktu. Begitu juga dengan waktu. Waktu berarti apa? Waktu berarti jarak dibagi dengan kecepatan. Kecepatan. Ya, tapi sebelum kita langsung ke soal teman-teman ya, aku sekilas menjelaskan aja terkait dengan pengertiannya dulu. Ya, jadi materi terkait dengan waktu, jarak, kecepatan, dan juga perbandingan ini tuh kayak materi yang sering sekali pasti kita temukan di kehidupan sehari-hari. Misalkan ketika kita naik sepeda nih teman-teman ya, naik sepeda, kereta api, bahkan pesawat atau jalan kaki, atau ketika kalian lihat maps teman-teman, itu kan selalu ada yang namanya jarak Anda 2,9 kilometer lagi dari posisi si A gitu ya misalkan. Atau
lama Anda berjalan kaki menuju misalkan stasiun A itu 25 menit lagi. Nah, sebenarnya penerapan dari waktu jarak kecepatan dan perbandingan itu seperti itu teman-teman. Jadi tidak serta-merta ya mereka ngukur pakai pakai apa misalkan pakai eh, cara biasa, pakai meteran dan selebihnya gitu ya. Tapi ya mereka menggunakan rumus waktu, jarak, kecepatan dan juga perbandingan ya. Jadi materi itu bisa kita bilang kayak membahas juga terkait dengan perbandingan. Misalkan nih, contoh yang sering keluar itu misalkan si A dan si B itu ke sekolah ya. Jarak sekolah dari rumah si A itu sekian kilometer, misalkan 2 kilometer. Nah, jarak rumah si B ke sekolah itu 5 kilometer. Nah, perbandingan kecepatan mereka itu berapa ketika waktu mereka tuh sama-sama sampai ke sekolah pada pukul 7. Gitulah pokoknya nanti kita bakal bahas di soal-soal yang akan kita temukan di bawah ini. Ya, aku masuk kelas dulu ya ke contoh contoh penerapannya gitu ya. Jadi jadi sebenarnya materi-materi terkait dengan PM itu ya pasti materi terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Ya, misalkan juga tahun lalu tuh tahun ini tuh aku ingat banget ada soal terkait jumlah jumlah apa ya kemarin? Kayak kambing-kambing gitu, teman-teman ya. Jumlah jarak yang bisa di, dilalui oleh seekor kambing yang diikatkan pada ujung tembok dan lain sebagainya gitu masuk ke materi ini juga ya. Contoh penerapan itu gimana misalkan tadi kita menghitung perjalanan Jakarta ke Bandung misal ya. Nah, kita menggunakan rumus ini teman-teman. Menggunakan rumus ini ya. Terus misalkan menentukan kecepatan rata-rata kecepatan rata-rata mobil misalkan ya. Terus juga menghitung jumlah pekerja agar pekerja itu selesai dengan tepat waktu itu kan juga salah satu penerapan dari soal ini ya. Itu biasanya juga ada di soal pengeluaran umum teman-teman ya di bagian pengetahuan kuantitatif. Itu sering menanyakan ketika ada suatu pembangunan nih ya berapa banyak jumlah pekerja yang harus ditambahkan agar pekerjaan itu lebih cepat selesai 2 hari gitu teman-teman ya. Itu salah satu penerapan. Jadi ini tuh materi yang mencakup bisa ke PU di bagian kuantitatifnya, bisa di penalaran kuantitatifnya, ataupun di penalaran matematika. Ya, kita masuk ke yang pertama dulu terkait dengan mungkin kecepatan ya. Yang terakhir itu kecepatan. Kecepatan ya. Kalau kita berbicara mengenai kecepatan ya, kan bisa carilah pengertian dari kecepatan itu apa. Tapi kalau misalkan kalian tanya aku sendiri, kecepatan itu berarti ya jarak yang ditempuh dalam satu satuan waktu. Ya, sorry banget kalau ini jarak yang ditempuh dalam satu satuan waktu. Ya, kurang lebih gitulah pengertiannya ya. Kalau dari aku sendiri, ingatnya itu. Jarak yang ditempuh dalam satu satuan waktu. Misalkan apa? Misal, ya, motor menempuh 60 kilometer dalam waktu 1 jam. Ya, berarti ya kecepatannya itu yang mana? Berarti kecepatannya ini 60 kilometer. Kecepatan. Ya, kayak yang tadi, rumus dari kecepatan itu apa? Ya, kecepatan itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Ingat ya, jarak dibagi dengan waktu. Oh, jauh banget. Ya,
jarak dibagi dengan waktu. Biasanya teman-teman ya, satuan yang sering digunakan untuk kecepatan itu kilometer per jam, meter per menit, atau meter per detik. Itu rumus kecepatan yang biasa akan kita temukan, satuan kecepatannya, sorry. Satuan kecepatan yang sering kita temukan. Dan ada kalanya emang ya ketika kita mengukur kecepatan itu kita harus mengubah yang namanya satuan jaraknya teman-teman. Misalkan dari meter ke menit itu kita ubah menjadi meter per detik. Ya itu nanti tergantung soalnya. Kalau misalkan kita temui soalnya nanti kita akan bahas. Ya. Contoh misalkan, ini azan guys, sorry. Contoh ya, misal ada sebuah mobil nih. Mobil menempuh jarak 180 kilometer dalam waktu 3 jam. Ya. Sorry ya guys, kalau misalkan suara aku nggak kedengeran atau penjelasan aku kecepatan, langsung infoin aja ya. Ya, misalkan nih, mobil menempuh jarak 180 kilometer dalam waktu 3 jam. Nah, ditanya itu kecepatannya berapa? Ya, meskipun nanti soal yang kita temukan nggak segampang ini ya teman-teman ya, tapi ya kita mulai dari dasarnya terlebih dahulu. Ya, langsung aja berarti mobil menempuh jarak 180 kilometer dalam waktu 3 jam. Nah, kita pakai rumus ini. Ya, oh iya, aku belum bilang satuan ini ya. Kecepatan itu disimbolkan dengan V. Jarak itu S, waktu itu T. Ya, V sama dengan S per T. Ya, teman-teman. Simbol dari kecepatan itu adalah V, simbol dari jarak itu S, simbol dari waktu itu adalah T. Berarti apa? Ditanya itu kecepatan. Berarti kan V sama dengan jarak S. Waktunya berapa? T. V sama dengan jaraknya berapa? 180 kilometer. Waktunya berapa, teman-teman? Waktunya itu 3 jam. Ya. Berarti berapa? 180 dibagi 3 itu berapa? Itu adalah 60 kilometer per jam. Inilah jawabannya. Kayak gitu. Ya. Mungkin kita bisa cari contoh soal lagi ya di sini. Em, nih, nah soal biasanya di UTBK itu kan gini teman-teman, kayak nomor 8 ini. Ya, contoh dari kecepatan rata-rata itu ya. Nih, di mana ya jawabnya? Hmm, wait, aku, ya, oke. Nah, tentunya ini, yang sering keluar di UTBK itu kayak gini gambarannya. Ya, katanya sebuah bus berangkat dari kota A pukul 20.00 WIB. Ya, bus berangkat dari kota A ke kota B, ya, itu berangkat pada pukul 20.00, tiba pada pukul 4.00. Ya, jarak kota A ke B itu S ya teman-teman. Jarak itu adalah 600 kilometer. Maka kecepatannya berapa? V-nya berapa? Ya, ini deh. Kecepatan atau V-nya berapa? Ya. Pertama apa? Rumus dari kecepatan tadi ini. S per T. Ya, jarak per waktu. Ya, jaraknya kita udah temuin berapa? 600 kilometer. Waktunya berapa? Waktunya kan kita nggak ada di soal teman-teman. Kita nggak dapat waktunya. Jadi gimana cara kita menghitung waktunya? Ya pasti aja kita melihat dari sini. Dari A dia berangkat 20.00, sampainya jam 4.00. Berarti gimana? Ya udah kita hitung dari pukul 20.00 sampai jam 4 pagi itu berapa jam? Ya, yaitu 4 jam. Apa ini? Ya, ini kan 4 jam, ya kan? Jam 8 malam sampai jam 4 pagi kan itu 8 jam. Ya wes, berarti ya waktunya itu
8 jam. Langsung aja. V sama dengan 600 per 8. Sama dengan berapa itu? 8, 7, 5, 75 kilometer per jam. Kayak gitu. Paham guys? Paham, paham? Aman lah ya. Oke, mantap. Yap. Terus, ya, kurang lebih gitu aja sih kalau berbicara mengenai kecepatan ya. Ini udah kita bahas, nomor 8 udah. Kecepatan, ini juga ntar sama aja sih, kayak rumus yang pertama. Nanti kita akan sendiri yang bahas ya. Lanjut, wait, aku tambahin ntar dulu. Kecepatan udah, sekarang kita ke jarak deh. Jarak, ya. Jarak itu bisa diartikan sebagai ya panjang lintasan ya teman-teman. Panjang lintasan yang ditempuh. Ya inilah kurang lebih pengertiannya. Ya, panjang lintasan yang ditempuh. Ya, sesuai rumus tadi teman-teman. Ya, rumus dari jarak atau F itu kecepatan V dikali dengan waktu. Oke, ya. Sebenarnya itu kalian cukup paham satu rumus aja teman-teman ya. Kalian nggak usah hafal semua rumusnya. Ya, misalkan nih, V kan sama dengan S per T. Ketika kalian ingin mencari T, ya udah, T-nya pindahin di sini, ya. Jadi kan nanti V kali T sama dengan S. Nah, ketika kalian pengen cari T, ya udah pindahkan S per V. Begini, ya. Intinya kan ingat satu rumus aja. Biasanya kalau aku sendiri sih ingatnya rumus dari kecepatan, yaitu V sama dengan S per T. Nah, nanti aku tinggal balik-balikin aja. Ketika yang dicari itu jarak, ya udah, aku langsung aja V dikali dengan T. Ketika dicari waktu, ya udah berarti S per V. Ya, seperti itu. Kecepatan dikali dengan waktu. Atau S sama dengan V dikali T. Ya. Nah, contoh. Nah, contoh ya. Sebenarnya terkait dengan materi itu nggak yang susah-susah banget. Nanti yang buat ribet itu tuh ketika kita udah menemukan salah satu soal, tapi soal itu tuh berkaitan dengan materi lain. Nah itu, kalau misalkan ada satu materi aja kalian itu skip atau materi yang kalian kurang paham, itu pasti bakal jadi PR banget. Karena di soal UTBK itu banyak banget contoh-contoh soal yang emang berkaitan dengan materi yang lain. Contoh itu kayak gimana yang sering kayak kalian temukan di PKPM mungkin yang flowchart itu. Nah, itu kan ini guys, sorry ya, aku cari ini ya. Flowchart UTBK. Nah, yang gini tuh teman-teman. Nah, ini jelek banget kualitasnya. Nah, intinya ini. Ini tuh banyak banget materi-materi yang emang tidak hanya tercipta dari satu materi, teman-teman. Ada bahkan terkait dengan materi KPK FPB, materi bilangan prima, terus juga bilangan kuadrat, dan lain sebagainya gitu loh. Jadi ya, mau nggak mau kita emang diwajibkan untuk belajar semua materi, paham semua materi dasar yang ada gitu loh. Ya, contoh, kecepatan. Contoh ya, misalkan diketahui nih, kamu nggak bisa ngarang lagi, langsung aja deh. Kecepatan misalkan diketahui itu 70 kilometer per jam. Ya, deh. Misalkan ya, si A itu ingin pergi ke DPR RI dari Palmerah. Ya,
Si A itu ingin pergi ke DPR RI dari Palmera. Nah, dia menggunakan sepeda motor, sepeda motor dengan kecepatan 70 kilometer per jam ya. Biarpun di Palmera itu cuma mimpi doang ya 70 kilometer per jam ya. Dan waktu menempuhnya itu 4 jam misalkan ya. Berapa jarak dari Palmera ke DPR RI ya. Ya. Nih, langsung kita jawab. Berarti apa? Ya udah, kita langsung masukin ke rumus. S ya, jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Ya, kecepatannya berapa? Kecepatannya 70 kilometer per jam. Waktunya berapa? Waktunya itu, wait, per jam. Waktunya itu berapa? Waktunya 4 jam. Jadi berapa? Coret ya. 70 kali 4, 17, 278. 280 kilometer. Seperti itu. Gampang lah ya. Ya, kita langsung ke contoh ini aja. Em, mungkin nomor 2. Friend. Hmm, Oke, ini contoh. Sebuah truk mengangkut gula dari kota Solo menuju kota Semarang dalam waktu 2 jam 15 menit. Ya, dari Solo ke Semarang itu dalam waktu 2 jam 15 menit. Itu berarti apa? Itu berarti waktunya, ya, waktu. Baik. Ya, waktu atau T. Itu berapa? 2 jam 15 menit. Jelek ya angkanya, 15 menit. Ya, dengan kecepatan rata-rata 50 kilometer per jam. Kecepatan itu berarti apa? V, ya. Kecepatan atau V itu adalah 50 kilometer per jam. Jarak kedua kota tersebut, S, ya. Jarak dari Solo ke Semarang itu berapa? Ya, 2 jam 15 menit. Ya udah, jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Ini sebenarnya jelek banget ya. Karena kan masih ada menit ya teman-teman. Jadi enaknya ya 15 menit itu berapa jam? Itu aja kita ubah langsung aja. 15 menit itu kan sama dengan ya 0,25 jam. Paham gak guys? 15 menit itu kan 0,25 jam. Paham lah ya kalian itu. Hitungan dasar aja. Kalau misalkan ya, kalau 30 menit itu kan setengah jam. Ya, kalau 15 menit itu kan berarti seperempat jam atau 0,25 jam. Ya, aku ubah aja biar kita gampang hitungnya. Berarti berapa? Berarti kan kecepatan itu 50 kilometer per jam. Ya, waktunya berapa? Berarti kan 2 jam ditambah 0,25. Berarti berapa? 2,25 jam. Ya, berapa tuh? 5, 0, 5, 5, 5, 10, 2, 5, 11. Berarti 112,5 kilometer. Ini lebih ke kecepatan kalian aja lah menghitung ya. 50 kilometer per jam dikali dengan 2,25 itu sama dengan berapa? Yaitu 112,5. Ada nggak jawabannya? Enggak ada ya? Oh, ada. Oke, ya. Kayak gitu. Ada yang dibingungkan teman-teman? Aman-aman?
Oke, kita lanjut ya. Kan langsung bilang aja ya guys, kalau misalkan kecepatan atau kurang dipahami, biar aku bisa langsung akomodir. Oke, lanjut kita ke waktu. Ini kita bentar lagi selesai ya. Waktu terus perbandingan udah selesai. Ya, waktu. Berbicara terkait dengan waktu, ya ini tuh berarti lama perjalanan, ya perjalanan yang diperlukan untuk menempuh suatu jarak misalkan ya. Wait, ya. Nah, rumusnya itu apa? Rumusnya itu tadi jarak ya, yaitu adalah S dibagi dengan kecepatan. Yaitu adalah V. Tadi yang berdua kita udah bahas. Ntar saya akan yang bahas ya. Oke. Nah, contoh deh, kita langsung ke contoh. Misalkan jarak dari Unair ke ITS itu, jangan ITS deh, ke UGM misalkan, itu 240 kilometer. Ya, misal. Ya, terus kecepatan kereta, kecepatan mobil Anton itu 60 kilometer per jam. Berapa lama waktu yang ditempuh? Waktu yang ditempuh Anton dari Unair ke UGM. Ya, berarti apa? Berarti ini rumus waktu. Berarti kan T sama dengan S per V. Ya, waktunya berarti apa? Jaraknya berapa? 240 kilometer. Ya, 240 kilometer. Kecepatannya berapa? Kecepatan ini. Ya, 60 kilometer per jam. 60 kilometer per jam. Ya, sama yang berapa? Coret-coret 6, 12, 18, 24. Itu sama dengan 4 jam. Seperti itu. Sama lah ya, contoh soal. Ya, cari. Waktu, 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 waktu. Waktu. Nih, ini deh. Nomor 18. Hmm, hmm. Ya, sebuah mobil dengan kecepatan, nih, sebuah mobil dengan kecepatan 60 kilometer per jam. Lalu kita masukkan aja ya. Diketahui kecepatan atau V sama dengan 60 kilometer per jam. Ya, jarak yang akan ditempuh mobil tersebut adalah jarak atau S. Itu adalah 150 kilometer. Berapakah waktu yang ditempuh? Berarti kan waktu atau T-nya berapa? Ya udah, langsung aja. Berarti kan T sama dengan S per V. T sama dengan 150 dibagi dengan 60. Berapa tuh? 15 dibagi 6. 2,5 jam. Ya nggak? 6, 12. Ya, betul. Ya, 2,5 jam. Ya, ada nggak? Ada jawabannya yang B. Kayak gitu.
Paham gak guys? Ada pertanyaan? Aman lah ya, ini materi juga enggak yang susah-susah banget ya. Terus, oh ya aku mungkin kasih beberapa notes ya. Tadi kayak ini perubahan ini. Takutnya kan masih ada yang bingung ya. 15 menit kenapa bisa 0,25 jam? Ya kan ingat-ingat aja ya. 1 jam ya, jangan dilupain ya ilmu ini guys. 1 jam itu kan 60 menit. 30 menit bukan berarti setengah jam ya, 0,5 jam ya. 15 menit bukan berarti setengah dari setengah jam. Artinya berapa? Artinya seperempat. Seperempat itu berapa? 0,25 jam. Atau mungkin 45 menit. Ya, ini yang sering-sering keluar ya teman-teman, aku masukin. Itu sama dengan berarti 0,75 jam. Atau mungkin yang sering juga 1 jam 30 menit. Itu berarti berapa? Ya, 1,5 jam. Ya. Terus kalau misalkan 2 jam 15 menit, itu berarti berapa? Ya, 2,25 jam. Ataupun 2 jam 45 menit. Itu berapa berarti? 2, berapa ya? 2,75 jam kayak gitu ya. Ini biasanya jam-jam yang sering muncul yang harus kalian cepat pahami atau ingat nih ya. 2 jam 15 menit itu berapa jam? Ya berarti kan 15 menit itu kan tadi 0,25. Udah berarti 2 ditambah 0,25 sama dengan 2,25 jam. Atau 2 jam 45 menit itu jadi berapa jam? Ya, 45 menit itu kan 0,75 jam. Berarti ya 2 ditambah 0,75 sama dengan 2,75 jam. Kayak gitu ya. Ingat ini aja. 1, 30, 15, 45 itu kalian ingat aja. Karena banyak banget soal-soal di PM itu dia itu benar-benar kayak 7 jam 45 menit. Ya berarti kan 7 ditambah 0,75 gitu ya. Kan ingat itu aja. Karena kalau misalkan pakai manual itu takutnya emang sering miss. Apalagi kan di UTBK itu ya kadang banyak sekali orang-orang tuh yang mentalnya udah ngedown gitu loh. Daripada emang ngitung secara manual banget, yang kalian nggak hafal banget terkait dengan perubahan jam itu, ya menurut aku pribadi itu bakal jadi PR banget dan rawan akan yang namanya kesalahan. Jadi kalian ingat-ingat aja, pahami. Oke, em, ini kayaknya tadi aku ada ini deh. Wait, tadi udah nomor 18 ya. Tadi aku ada lihat soal yang ini juga. Wait, nomor nih. Nah, ini kan nomor 10. Jarak yang ditempuh oleh pengendara rata-rata motor dengan kecepatan rata 40 km per jam. Ini benar-benar soal UTBK ya, guys. Ya, nih. 2 jam 45 menit. Ya. Berarti caranya gimana? Ya, wes kan, ubah dulu. 2 jam 45 menit itu kan sama dengan berapa? 2 ditambah 0,75 sama dengan 2,75 jam. Ya. Dia tanyanya itu jarak jaraknya. Ya, berarti apa? Dia nanyakan V-nya. Ini udah ada, sorry. Dia nanyakan S-nya. Ya, dia menanyakan jarak yang ditempuh oleh pengendara motor ketika kecepatannya atau V-nya itu 40 km per jam. Dan waktunya, ya, waktu ini itu kan sama dengan T adalah 2 jam 45 menit. Ya, berarti jaraknya apa? Kan tadi rumus jarak itu kan sama dengan S sama dengan V dikali T. S sama dengan kecepatannya berapa? 40 dikali waktunya berapa? 2,75. Berapa tuh? 5,275 dikali 4 berarti 0,11. 110 kilometer ya. Ini kalian bisa hitung lah pakai cara yang ke bawah kalau emang belum bisa perkalian secara manual di otak gitu teman-teman ya. 2,75 berarti 275 dikali 4 itu berapa? 1,10 ya. Hilangkan komanya, masukkan nolnya berarti kan 110 kilometer. Ada nggak jawabannya? Jawabannya adalah yang B. Kayak gitu.
ya. Itu sih biasanya yang sering keluar. Terus juga mungkin, em wait, aku lihat dulu ya. Yang sering keluar. Nah, ini. Contoh nomor 20. Ini kita bahas. Ini juga sering. Menurut aku ini tiap tahun pasti keluar, teman-teman. Ya, kalau nggak di PU, dia keluarnya di PM. Ya, kita bahas ini. Sebenarnya ini tuh kita disuruh untuk apa, teman-teman? Ya, materi itu kita disuruh untuk menghitung. Kenapa ini? Ya, menghitung waktu berangkat dan tiba. Ya, itu materi menghitung waktu berangkat dan juga tiba. Ya, langkah-langkahnya, ya, langkah-langkahnya. Wait, aku ingat dulu. Kalau agak lupa nih. Pertama, kita cari yang namanya cari lama perjalanan. Ya, kita cari dulu berapa sih lama perjalanan yang ditempuh dari suatu objek tersebut untuk sampai ke tujuannya. Kemudian langkah kedua itu adalah tambahkan ke waktu berangkat. Ya, tambahkan ke waktu berangkat. Contoh itu yang ini, soal nomor 20. Ya, ya bener nggak sih? Aku agak-agak lupa juga materi tahun lalu. Menghitung waktu berangkat cari lama perjalanan. Hmm. Ya, bener. Ya, insya Allah benar. Ya. Contoh deh, kalau kita masuk ke soal ini. Suatu kereta api berangkat jam 7.15 katanya, menuju ke suatu kota yang jaraknya 206,25 kilometer. Berarti kan jaraknya diketahui, ya. Diketahui jarak atau S itu sama dengan 206,25 kilometer. Wow, bagus nyangkanya. Dengan kecepatan rata-rata 75 kilometer per jam. Ya. Kecepatan rata-rata itu apa? Kecepatan itu sama dengan V. Itu adalah 75 kilometer per jam. Ya. Kereta api tiba di kota tujuan pada pukul. Ya. Dia berangkat katanya ini. Dia berangkat katanya 7.15. Dia tiba pukul berapa? Ya, ya wes ini masih gampang soal aku. Ya. Berarti kan kita cari waktunya dulu, teman-teman. Waktunya berarti mencari waktu kan berarti nanti jarak per kecepatan, ya. Jaraknya berapa? 206,25 kilometer. Waktunya berapa? 75. Oh, adalah nih kita hitung lagi nih. Pakai kalkulator aja deh, males. Kita kalkulator aja ya. Udah malam, males gitu guys. Kalkulator 206,25 dibagi 75. Nah, 2,75 jam. Ya, sorry ya, kita pakai kalkulator. 2,75 jam. Ya, nih, ini kan berarti 2 jam ditambah 0,75 jam. 0,75 jam itu berapa tadi, teman-teman? Ya, 45 menit. Ya, jangan lupa 0,75 itu 45 menit. Berarti berapa? 2 jam 45 menit. Ya wes, katanya kereta api tiba di kota tujuan pada pukul. Berarti kan 0,7 0,715, ya, dia berangkat sama tambah dengan 2 jam 45 menit. Ya udah tambah. Ini dapatnya nanti di 00:10, ya. Berarti jam 10 paslah dia sampai. Ya, makanya dia akan tiba pada pukul, ada nggak jam 10? Ada. Yang B jawabannya. Kayak gitu. Paham guys? Ada dibingungkan? 7, benar nggak? 7, dia berangkat 7 lewat 15.
2 jam 45 menit lagi, ya jam berapa? Pasti jam 10, pas, kayak gitu. Paham, paham? Nomor 20 udah. Aman guys, aman. Paling aja kalau misalkan kalian bingung atau masih ada yang dibingungkan, ya tanyain aja. Ya, aman ya. Oke, wait, kita cari satu soal lagi yang sering. Apa itu? Wait, cara bedain buat ngitung dibagi dikali sama gimana? Itu maksudnya itu terkait dengan ini nggak, rumus yang ini? Yang ini ya. Sebenarnya ini kan maksudnya Intan. Cara bedain buat hitung dibagi dikali. Oh iya, kayaknya itu deh. Nah, itu sebenarnya kita lari ke ini aja teman-teman. Ya, ke segitiga ini aja. Ya, yang mungkin kalian udah pelajarin sejak SD. Ya, kalau misalkan yang ditanya itu jarak, ya jarak kan di atas nih. Ya, kalau misalkan di perhitungan jasa, ya kalau dia ke samping kan itu biasanya perkalian. Kalau misalkan dia ke bawah itu kan biasanya pembagian. Nah, sama penerapannya dari ini. Ya, berarti kan untuk mencari jarak itu kita butuhkan ini. Ya, karena dia itu sejajar posisinya, ya udah berarti kecepatan dikali dengan waktu. Nah, ketika ditanya kecepatan, berarti kan yang dibutuhkan itu yang ini. Nah, jarak itu di atas, waktu itu di bawah. Ya udah berarti untuk mencari kecepatan itu kita membutuhkan jarak dibagi sama waktu. Nah, begitu juga dengan waktu. Ketika kita ingin ditanya waktu itu berapa, ya udah yang dibutuhkan itu kan jarak sama kecepatan. Karena jarak itu di atas dan kecepatan itu di bawah, berarti jarak dibagi dengan kecepatan kayak gitu. Kak, di soal itu ada nggak ya? Apa? Wait. Gitu nggak, Intan? Coba follow up dulu. Kamu nanya terkait itu atau gimana? Kak, di soal itu kan ada nggak ya kayak waktu 2 jam 50 menit? Nah, itu ntar hitungnya gimana? Oke, kalau di soal UTBK ya, biasanya sih sebenarnya nggak mungkin nanya 50 menit gitu sih menurutku ya. Aku udah 3 tahun ikut UTBK, 3 tahun ngajar, itu tuh menurutku kalau 50 menit, misalkan 2 jam 50 menit itu jarang banget untuk kita dapat soalnya. Kenapa ya? Karena 50 menit itu tuh berapa jam itu pasti nggak bulat banget ya. Misalkan nih, berarti kan 50 dibagi dengan 60 itu kan sama dengan 0,8333333 jam gitu ya. Itu kan nggak nggak akan berakhir tiganya. Dalam artian ya jarang banget. Bahkan kayaknya nggak ada di teman-teman. Aku belum pernah nemu juga soal UTBK yang nanya 2 jam 50 menit itu disuruh diubah ke menjadi bentuk jam semua. Nggak ada. Ya, kenapa? Karena ya angkanya nggak bulat. Biasanya itu tuh cuman sekedar di 15 menit, 45 menit, 30 menit gitu aja. Yang emang angkanya itu tuh ketika kita bagi dengan jam atau kita bagi dengan 60, itu tuh benar-benar menghasilkan yang namanya angka yang udah pasti gitu loh. Dalam artian tidak sampai tak terhingga gitu loh. Karena ya kalau misalkan kalian bagikan juga di kalkulator teman-teman, coba aja kalian kalikan di kalkulator. Ya, tadi yang kalian mau tanya, 2 jam 50 menit. Berarti kan 50 menit dibagi dengan 60. Ya, itu pasti nanti akan menghasilkan 0,8333333 dan seterusnya gitu ya. Dan itu kayak nggak akan menghasilkan angka yang bulat nantinya. Ketika kita emang mengkalikan dengan angka yang ada sebelumnya gitu. Jadi kayak kemungkinan untuk mendapatkannya sebenarnya minim gitu ya. Tapi aku nggak bisa jamin itu benar-benar nggak masuk ya. Karena UTBK juga menurutku nggak yang terlalu susah dan emang membutuhkan waktu yang sedikit ya. Jadi kayak menurut aku pribadi tidak akan dikasih soal kayak gitu. Ya, berbeda sama OSN. Mungkin kalau misalkan OSN matematika ya kemungkinan aja bisa dikasih soal kayak gitu. Tapi kalau misalkan berbicara mengenai UTBK, yang dimana UTBK itu dikasih ke anak IPS juga, anak bahasa, anak agama, yang menurut aku pribadi ya itu nggak bakal adil gitu loh. Makanya biasanya cuman angka-angkain aja, 1, 30,
15 dan juga 45 kayak gitu. Ya, itu aja sih ya. Wait, aku cari soal dulu. Oke, aman. Perbandingan. Nah, aku juga tadi baru ingat banget ada yang namanya nih. Ini kita bakal bahas secara enggak deh, sekarang aja deh. Ya, ada yang namanya materi juga teman-teman. Ya, materinya itu namanya perbandingan senilai. Ini juga sering banget keluar teman-teman. Ya, aku nggak tahu ini ada contoh soalnya atau enggak. Ya, tapi itu biasanya adanya di ini teman-teman di PU. Nah, gini. Pas banget. Nih, contoh kayak itu sering banget keluar teman-teman. Ya, suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari. Bla bla bla. Ya, itu ntar kita bahas hari ini. Ya, perbandingan senilai. Ya, kenapa dikatakan perbandingan senilai teman-teman? Ya, perbandingan senilai itu artinya jika satu nilai itu bertambah, maka nilai lainnya juga bertambah. Ya, ya itulah seingatku juga ya. Aku udah lama nggak mempelajari ini juga. Jadi ini cuman review materi yang aku pelajarin 2 tahun lalu gitu ya. Alhamdulillah masih ingat ya. Perbandingan nilai itu kan berarti perbandingan nilai artinya ya jika satu nilai itu bertambah, maka nilai lainnya juga bertambah. Contoh itu kayak gimana? Kayak contoh yang aku kasih tadi nomor 7 ya. Misalkan nih contoh yang gampang ya. Semakin banyak nih misalkan kalian membeli barang. Artinya semakin banyak barang dibeli, maka semakin besar harga yang harus kalian bayarkan. Bener nggak? Misalkan nih, aku beli pulpen satu, ya. Terus tiba-tiba aku ingat, kayaknya aku butuh 3 pulpen deh. Aku ambil 2 pulpen lagi. Artinya kan aku ambil 3 barang, 3 pulpen. Nah, ketika aku membayar, pasti aku akan membayar 3 barang, bukan 1 barang. Artinya apa? Ketika aku membeli barang semakin banyak, artinya harga yang harus aku bayarkan itu semakin banyak juga. Itu contohnya. Contoh lain, misalkan semakin cepat suatu kendaraan bergerak, maka semakin jauh jarak yang tempuh jika waktunya tetap. Artinya apa? Ketika misalkan nih ada em, apa ya biasanya ini balap liar nih misalkan ya balap liar yang nggak ada garis finishnya ya hanya mengukur jangan balap liar deh ini misalkan em, apa ya ya itulah pokoknya ya aku nggak tahu contohnya gimana misalkan nih intinya semakin cepat kendaraan bergerak ya misalkan nih ngebut-ngebut lah di jalan raya gitu ya si A si B ini ngebut-ngebut di jalan raya nah mereka sebenarnya nggak ada garis finish dan sebagainya cuman ya siapa yang paling cepat aja menempuh perjalanan gitu ya artinya semakin cepat suatu kendaraan si A si B itu bergerak ya pasti jarak atau jauh jarak yang akan ditempuhnya itu akan semakin jauh ya jika waktu itu tetap ya makanya rumusnya itu teman-teman rumusnya itu sebenarnya simple. Eh, rumusnya itu ini aja A 1/A2 sama dengan B1/B2 ya ini kalian bebas kotak-atik mau itu nanti dia kecepatan mau itu dia nanti waktu mau itu dia nanti jarak itu kalian bisa kotak-atik dari rumus ini ya intinya A1 dengan A2 ini sejenis B1 dengan B2 ini sejenis ya contohnya misalkan contoh sederhananya ya contoh misal ada 5 buku ya si A itu membeli 5 buku ya nah 5 buku ini harganya itu 50.000 nah wait. Ketika dia membeli ketika si B ini ingin membeli 10 buku di toko yang sama jenis buku yang sama berapa harga bukunya ya ini sebenarnya
contoh sederhananya. Bahkan kalian udah bisa ngebayangin ya. Tapi kalau misalkan disuruh penerapan rumus kayak seperti apa, ya udah kalian masukin ke sini. Ya, yang sejenis itu apa? 5 buku sama 10 buku. Berarti kan 5 dibagi 10 sama dengan 50.000 dibagi X. Ya, X itu misalkan nilai dari buku jika kita membeli 10 buku. Ya. Kalian jangan terbalik ya teman-teman ya. Harus sejajar. Ya, A1 dengan B1 itu harus sejajar di rumus perbandingan senilai. Kenapa? Kalau misalkan kalian buat 50 ya di sini, ya dan X di sini, itu kan pasti akan menghasilkan angka yang berbeda. Jadi kan benar-benar harus berhati-hati. Kalau misalkan dia perbandingan senilai, ya berarti ya ini apa satu dengan satu yang di sini itu harus sejajar. Ya, artinya mereka sejajar di atas, dua dan dua di sini itu harus sejajar, ya agar tidak mengalami kesalahan nilai nantinya. Ya wes, langsung aja. 5 sama 10 kan bisa coret. Ya, coret, coret. Ini 2 ini satu. Ya udah, berarti kan X-nya dikali silang nih. Ini sama ini. Berarti kan X sama dengan 50 kali 2 sama dengan 100.000. Makanya harga bukunya adalah 100.000. Kayak gitu. Itu sih. Ya. Ini pasti kalian udah, teman-teman yang udah emang belajar UTBK, menurutku ini udah pasti paham lah. Udah makanan sehari-hari. Ya. Perbandingan, lanjut kita. Perbandingan berbalik nilai. Ya. Kalau kita berbicara terkait dengan perbandingan balik nilai, ya artinya apa? Artinya, wow, artinya satu jika satu nilai itu bertambah, maka nilai lainnya akan berkurang, ya. Nah, itu perbedaannya dengan yang namanya perbandingan senilai, ya. Kalau senilai tadi jika bertambah, maka nilai yang lain akan bertambah. Kalau berbalik nilai, jika nilainya bertambah, maka nilai lainnya itu berkurang gitu ya. Artinya berbalik nilai. Contoh itu gimana? Contohnya itu biasanya nih, em, seringnya itu tuh di soal terkait dengan pekerjaan gitu ya. Semakin banyak kerja, maka semakin dikit waktu yang diperlukan. Gitu ya teman-teman ya. Tadi perbandingan berbalik nilai. Artinya apa? Semakin bertambah satu, ketika ada satu subjek yang nilainya bertambah, maka subjek lain itu nilainya akan berkurang. Contohnya itu, semakin misalkan nih ada sebuah pembangunan, ya gedung 5 lantai, ya ketika pekerjaannya 100 orang, maka waktu yang ditempuh itu 50 hari, ya ketika pekerjaannya 100 orang. Nah, tiba-tiba bertambah nih 50 pekerja lain. Artinya apa? Artinya mengalami pertambahan jumlah pekerja. Ya, berarti apa? Berarti kan waktu yang ditempuh juga untuk mengerjakan suatu proyek tersebut itu pasti akan berkurang. Benar nggak? Ya dong. Ya, artinya apa? Ketika jumlah pekerja bertambah, waktu yang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut itu berkurang. Kayak gitu, ya. Intinya berbalik nilai, satu bertambah, satu berkurang. Ya, rumusnya itu apa? Sebenarnya rumusnya itu ya udah kembalikan rumus tadi aja teman-teman ya. Kalian tinggal balik-balikan aja. Berarti A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Kebalik. Ini deh gampangnya ya. Jadi, berarti A1 dikali B1 sama dengan A2 dikali B2. Ya, gini rumusnya. Kalau misalkan emang dia itu perbandingan berbalik nilai. Contohnya apa? Contohnya tadi, kita masuk ke contoh deh. Misalkan 10 pekerja itu membutuhkan 20 hari untuk membangun suatu proyek. Nah, jika pekerjanya menjadi 20 pekerja,
Berarti waktunya berapa? Ya, kita masuk ke rumus A1 kali B1. Ya, ingat ya, A sama A itu harus sejenis. Ini misalkan kita A itu yang ini, pekerja. B itu hari. Kita masukkan ke rumus. A1 berarti kan 10 pekerja. B1 berarti kan 20 hari kali 20 hari. Sama dengan A2 20 pekerja. B2 berapa? Itu yang kita tanya. X. Ya, ya udah langsung aja tebas-tebas. Ya, ini coret. Ya kan? Coret-coret. X-nya sama dengan 10 hari. Makanya ketika 20 pekerja, maka yang dibutuhkan itu adalah 10 hari. Kayak gitu. Paham guys? Ntar kalian bisa cari lah soalnya. Aman-aman, ada pertanyaan? Lagi ya? Aku tunggu sampai 57 guys. Kalau ada pertanyaan. Wait, aku pikir dulu. Pertanyaannya berat. Udah. Aku tunggu sampai ini deh, lewat 19.58 ya. 58 kalau ada pertanyaan. Wait. Hmm, 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 hmm. Aman, aman. Oke, udah, udah. Udah sih, yes. Oke. Kita tadi udah membahas terkait dengan waktu jarak, kecepatan. Terus kita juga udah ngebahas sama perbandingan. Ya, mungkin nanti ada beberapa satu soal juga yang di sini ya kalian bakal temukan yang agak asing gitu. Ya kalian em, ingat-ingat aja materi-materi sebelumnya atau ingat aja secara logika karena soal PM itu menurut aku pribadi soal yang amat sangat bisa dilogikakan teman-teman ya. Yes, kalau emang nggak ada pertanyaan, mungkin ya kita bisa akhirin kelasnya. Kita pas banget ya sejam. Ya aku juga mau minta maaf kepada teman-teman kalau misalkan kelas kita udah kayak rehat 2 minggu, 3 minggu gitu ya. Karena aku kemarin ada UAS, terus juga aku ini ada magang guys. Aku magang jadi kayak emang agak ribet banget. Apalagi aku magangnya di DPR RI, jadi kayak emang sibuk banget, hektik banget. Apalagi ini mau ada yang namanya rapat bersama. Jadi emang kebetulan dari DPR itu sebagai tuan rumahnya bakal nyambut dari MPR, DP, dan juga Presiden pada tanggal 14 nanti. Jadi emang aku riuh banget kayak tiap hari, bahkan hari tidak kerja tuh rapat sama anggota buat ngebahas proker mereka sendiri. Ya, kami anak magang yang riuh gitu ya. Jadi aku mohon maaf banget kalau kelas kita akhir-akhir ini kayak benar-benar sering banget stop. Ya, itu aja mungkin kalau emang gak ada pertanyaan dari teman-teman aku cukupkan kelas pada malam hari ini. Terima kasih banyak udah join, semoga ilmu yang aku kasih itu bermanfaat bagi teman-teman dan juga minta maaf kalau misalkan penyampaian aku ada salah kurang dan mungkin kurang dimengerti. Kalau teman-teman yang emang em, belum paham banget dan malu bertanya di sini ya boleh banget chat di aku atau boleh untuk langsung aja tanyain di grup. Oke. Mungkin untuk PR kalian ini kan ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 soal yang udah kita bahas. Mungkin 25 lagi itu teman-teman bisa kerjakan. Karena emang sebenarnya ini template banget. Biarpun dia soal asli UTBK, tapi ini benar-benar template banget dari soal-soal yang udah kita bahas. Ya, semua kalian bisa ngerjain. Aku nggak kasih deadline. Itu kalau misalkan kalian emang pengen kumpul dan aku pengen koreksi, apabila ada salah ya boleh banget aku bakal koreksi. Tapi kalau misalkan nggak kumpul juga nggak apa-apa. Oke? Mungkin cukup sekian kelas pada malam hari ini. Terima kasih udah join guys. Bye bye. Thank you, thank you. Ini, thank you guys.